اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيت الطيبين الطاهرين وأصحاب المهتدين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وجميع الأولياء القون أجمعين، خصوصا ساداتنا صوفية المحققين وساداتنا علويين ومشايخنا في الدين ومعلمنا وذوي الحقوق علينا أجمعين ووالدينا ووالديكم آمين، ووالدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين أجمعين، خصوصا في هذه القرية قرية كتبير خاصة. شيخ لله لهم الفاتحة. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahilladzi hadana bi'abdihil mukhtar man da'ana ilaihi bil idzni wa qad nadana labbaik ya man salla alaika Allahu bari'uka alladhi bika ya mushaffa'u khassana wa habana ma'alikal adhar ma'dini sirrikal asma fahum sufunun najati himana wa ala sahabatikal kirami humatid dinika asbahu liwalaihi unwana والتابعين لهم بصدق ما حاد المودة هيج الأشجان. اللهم صل وسلم وبارك وكرم وعظم وترحم وتحنن على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ونور قلوبنا ومولانا محمد اللهم صل عليه مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله. أما بعد. Dumateng sedaya para alim, para kiai, para asatidz, para sepuh dan bini sepuh, wabil khusus Al-Mukarram Romo Ki Haji Asrani, Al-Mukarram Al-Ustadz Abdus Salam, Al-Ustadz Zainuddin, Haji Hariri, Bapak Akroni dan Bapak Turmudi sebagai Kepala Desa Kecibir, juga seluruh keluarga besar Sahibul Bait, Bapak Suwandi, Bapak Rasbi dan keluarganya. Semoga semuanya diberi sehat walafiat, diberkahi umurnya, diberkahi ilmunya, diberkahi rizkinya, diberkahi keturunannya, dan mudah-mudahan dijadikan orang-orang yang bahagia dunia dan akhiratnya. Amin ya rabbal alamin. Kepada keluarga besar Ikatan Jamaah Majelis Rasulullah wilayah Brebes dan sekitarnya, datang dengan kita juga ada dari Majelis Rasulullah wilayah Tegal, dan seluruh jamaah yang hadir, nahdiyin, nahdiyat, pemuda-pemuda yang semuanya mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua nanti di yaumul qiyamah akan bareng di dalam barisan dan bendera Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Salawat serta salam kita limpahkan terus menerus, tak henti-hentinya setiap nafas kita, setiap detik yang berjalan, setiap masa yang kita lewatkan dari malam ini, dari siang ini, pagi hari ini, terus tak henti-hentinya kita kirimkan salawat kepada Nabi kita, Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh para sahabatnya, beserta seluruh para keluarganya dan pengikutnya yang setia min yaumina hadza ila yaumil qiyamah. Amin. Amin Allahumma amin. Mudah-mudahan berkat salawat kita nanti di yaumul qiyamah dapat syafaat. Mudah-mudahan berkat salawat semua dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan berkat salawat hari pertama tahun ini menjadi hari pembuka kebaikan untuk waktu kita ke depan. Mudah-mudahan berkat salawat yang sakit diberi sehat. Mudah-mudahan berkat salawat yang punya hajat dikabul hajatnya. Mudah-mudahan berkat salawat kita menjadi hamba Allah yang taat. Mudah-mudahan berkat salawat kita bisa berhenti maksiat. Mudah-mudahan berkat salawat kita dapat syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, syafaat di dunia, syafaat di barzakh. Amin Allahumma amin ya rabbal. Purun sholawat boten sing jawab cuy teman. Purun boten mau enten sholawatan mauludan, kemudian mahalul qiyam diawali dengan sholawat, diawali dengan maulid. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita dan keturunan kita, keluarga kita, anak cucu kita ke depan menjadi orang-orang yang dicintai oleh Nabi Muhammad SAW. Nabi bersabda dalam hadis yang sahih, disebutkan dalam kitab karya guru kita, karya Al-Allamah Al-Arif Billah Ad-Da'i ilallah Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid, guru dari pendiri Majelis Rasulullah ini, guru besar dari pendiri Majelis Rasulullah Al-Habib Munzir, yaitu Al-Habib Umar bin Hafid dari Tarim Hadramut dari Yaman. Beliau mengumpulkan satu kitab yang isinya hadis-hadis. Dalam karya beliau disebutkan satu riwayat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda, beliau sallallahu alaihi wasallam memberikan berita pasti, berita gembira kepada kita orang-orang yang suka sholawat. Apa hadisnya? Hadisnya Nabi bersabda, "Qarabukum minni manzilatan yaumal qiyamah aktsarukum alayya salatan." Aqrabukum minni, yang paling terdekat di antara kalian dengan aku nanti di yaumul qiyamah, yang paling dekat kedudukannya dengan Nabi mangke teng akhirat perek Kanjeng Nabi. Pangapunten kang kata, biasanya ning perek wong kuat, wong sugi, wong hebat beres mboten. Perek karo pejabat misalnya ini dunia niki, urusan semua urusan akan beres. Perek karo wong sing sugih, setiap masalah kebutuhan ekonomi selesai. Dekat dengan orang yang istimewa, maka kita akan dapat keistimewaan. Lah ini dekat dengan orang yang paling istimewa, orang yang paling mulia, orang yang nanti di akhirat semua manusia ingin dekat dengannya. Siapapun ingin dekat dengan Nabi Muhammad SAW. Para nabi bahkan sudah jadi nabi ingin dekat dengan Nabi Muhammad. Para sahabat, para aulia, para ulama, para ahli ibadah sedaya pengin caket kali Kanjeng. Mangke teng akhirat sing pengin caket niku kathah. Yang ingin dideketi hanya Nabi Muhammad SAW. Karena saat itu Nabi Adam dimintain syafaat pertolongan, jawabnya nafsi-nafsi. Nabi Nuh dimintain sama umat manusia, Nuh minta sama Allah, gimana ini kita di mahsyar panas karuan keadaannya. Nabi Nuh jawab nafsi-nafsi. Nabi Ibrahim nafsi-nafsi. Nabi Musa, Nabi Isa, semuanya
nggak ada yang bisa mengatakan saya akan memberikan syafaat kecuali Nabi Muhammad SAW. Hanya satu manusia yang mulia inilah yang berani mengatakan analah. Kalian bingung, kalian takut, kalian merasa panik, kalian kepanasan dengan matahari yang luar biasa, kalian saat ini ketakutan yang luar biasa, maka jangan khawatir. Sayalah yang akan menghadap Allah, akan meminta supaya kalian diamankan dari kondisi yang panas, disyafaati oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Cuma satu orang yang mengatakan analah, sayalah yang akan melakukan. Yang lainnya para nabi dan rasul tidak ada yang berani mengatakan. Mereka takut, sekalipun nabi rasul, tapi ketakutannya sama Allah saat itu, di hari itu Allah memunculkan sifat murkanya kepada orang-orang yang maksiat, sehingga semua orang saat itu takut. Cuma Nabi Muhammad yang saat itu sujud kepada Allah, kemudian memuji Allah, kemudian memohon kepada Allah dengan pujian yang dahsyat dan permintaan yang indah. Saat sujud itulah Allah mengatakan kepada Nabi Muhammad, ya Muhammad, irfa' ra'sak wasal tu'ta wa kul yashfa' li syafa' wa kul yusma' li qalik, atau kama qala Rasulullah SAW. Saat Nabi sujud, Allah perintahkan Nabi Muhammad angkat kepala, jangan lama-lama sujudnya, angkat. Irfa' ra'sak wasal tu'ta. Mau minta apa? Aku penuhi, kata Allah. Apa yang kau minta, aku beri. Wasfa'tu syafa', mau memberikan syafaat, syafaati siapapun orang yang kau inginkan. Subhanallah. Allah melihat kekasihnya sujud, langsung diberi. Bangun, jangan lama-lama. Mau minta apa? Saya kasih. Mau beri syafaat, silahkan syafaati. Yang paling dekat dengan Nabi, yang cepat dapat syafaat Nabi SAW. Yang akan disyafaati yang terdekat, para sahabatnya, para keluarganya, ahli baitnya, pewarisnya, orang-orang yang cinta sama Nabi. Barisan terdepan yang dekat dengan Nabi, itulah mereka yang akan dapat syafaat terlebih dahulu. Sehingga Nabi mengatakan, siapa yang terdekat dengan Nabi? Siapa yang paling dekat nanti yaumul qiyamah dengan Nabi? Siapa yang barisannya terdepan mendekati Nabi? Nabi mengatakan, aqrabukum minni manzilatan yaumul qiyamah aktsarukum alayya sholatan. Orang yang terdekat di antara kalian denganku di hari kiamat, sing paling caket kali Kanjeng Nabi. Sinten? Sing akeh salate? Bukan. Yang banyak ibadahnya? Bukan. Sing alim? Boten. Kanjeng Nabi boten nyebutin sing paling alim, paling berak? Boten. Sing paling baca Quran akeh? Boten. Siapa yang dekat dengan Nabi? Maka Nabi jawab, yang paling dekat, aktsarukum alayya sholatan. Yang terbanyak membaca sholawat kepadaku. Yang paling dekat dengan Nabi adalah orang yang membaca sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi Muhammad. Para ulama sempat kebingungan. Kenapa kok yang terdekat dengan Nabi, orang-orang yang istimewa ini, justru Nabi nyebutnya yang paling banyak sholawatnya kepadaku. Padahal sholat istimewa, ilmu luar biasa, ibadah lainnya istimewa, tapi kok Nabi nyebutnya yang terdekat kedudukannya denganku di hari kiamat adalah orang-orang yang paling banyak baca sholat. Subhanallah. Karena orang yang senang nyebut nama Nabi, lisannya basah selalu salawat sama Nabi, itu tanda orang yang cinta sama Nabi. Orang yang cinta akan nyebut orang yang dicintai setiap saat. Hatinya, pikirannya akan dengan orang yang dicintai. Orang cinta seseorang, dia akan memuji-puji terus orang yang dicintai. Lagi-lagi nyebut nama orang yang dicintai. Lagi-lagi nyebut nama orang yang semakin banyak menyebut, berarti tanda semakin ada nama dalam hatinya orang tersebut. Semakin banyak disebut namanya, berarti pikirannya selalu fokus ke orang tersebut. Kalau orang cinta pasti ingin nyebut-nyebut orang yang dicintai. Lah, semakin banyak sholawat semakin bukti bahwa dia cinta kepada Rasulullah SAW. Maka orang yang cinta kepada Nabi pasti akan senang sholawat, senang sholat,
senang ibadah, senang ngaji. Kalau cinta sama Nabi pasti perintah Nabi akan dipenuhi semua. Kalau cinta sama Nabi pasti tidak akan maksiat, melanggar aturan yang dilarang oleh Nabi Muhammad SAW. Biasanya nggak mungkin baca sholawat terus menerus kecuali setelah cinta sama Nabi Muhammad SAW. Dan nggak mungkin cinta kecuali setelah kenal sama Nabi Muhammad. Dan nggak mungkin kenal kecuali belajar ilmu, mengenal Nabi Muhammad, mendekat sama orang-orang yang cinta, mencintai orang-orang yang mencinta Nabi, maka tumbuh rasa cinta. Setelah tumbuh rasa cinta, maka lisannya dan hatinya akan selalu menyebut Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Pangapunten kang kathah, zaman akhir ning boten modal sholawatan sing akeh maring Kanjeng Nabi. Pangapunten, rugi besar. Kita mau sholat yang banyak, sholat kita khusyuk tidak kira-kira? Khusyuk boten? Alah, khusyuk apaan nih? Orang ngandel. Mana ada orang sekarang yang khusyuk? Jarang. Kadang-kadang sholat takbirnya merem-merem serius ekor, kayak khusyuk ekor jebule was-was. Allah, Allah, bolak-balik. Begitu Allahu Akbar, bubar khusyuknya. Sing dibikinan apa? Macem-macem. Ning sing duwe sawah mikir nasawake lagi tandur bawangnya, mudah-mudahan aja ana udan ya. Atau udannya aja akeh-akeh Mas. Ya nggih. Sing lagi dagang pikirane dagang, sing lagi balongan iki balongan iki. Pikirane balongan. Sing maring pasar, simpan lunga kadang-kadang pikirane ngobengi kanggo bisa apa ya? Dedi Jaya apa Sinar Jaya. Sholat pikirannya mana-mana. Pangapunten kang kata kadang-kadang sampai jumlah rakaatnya berapa lupa. Yogi, paham betul? Sholat kita belum tentu khusyuk, susah untuk khusyuk. Angelepor khusyuk itu. Oh kadang-kadang anak sholat bingung. Imame kelalen, imam manusia bisa lupa. Yogi. Pas rakaat ke-3 atau 4 sholat asar, pernah kejadian itu, saya didatangi anak-anak kecil baru turun dari mobil habis acara siang, acara sore itu, ada 2 anak langsung rupanya nonggoni ngarep rumah. Begitu saya datang langsung marani salaman, Bib mau tanya tembe mudun durung, ya sudah mau anak-anak nih tanya apa, saya bilang kon beo ditakon kon buat 2 orang. Akhirnya satu tanya, Beb, hukumnya sholat asar 5 rakaat bagaimana Beb? Tak pikir pertanyaan apa. Tapi ini ada masalah berarti. Pati-pati takon 5 rakaat hukumnya. Akhirnya saya tanya, kenapa sih bisa takon kayak gue? Sholat asar 4 rakaat toh? Ya oke. Tapi tanyanya hukumnya 5 rakaat. Saya bilang, kenapa kok tanya begitu? Akhirnya satu ngomong, anu Beb, tadi kami berdua habis sholat di musola, imamnya bingung. Imamnya saat itu lupa, ya wajar, orang imam juga manusia, ya nggih. Tapi akan jadi tidak wajar, makmume lupa semua juga. Ning siji tok kelalen makmume ngelingna wajar. Lo kan kelalen semusola kabeh. Imam ini saat sholat asar, beliau di rakaat ke-4 bingung. Di rakaat terakhir sebetulnya, tapi bingung apa telu ya. Ini saya bangun lagi apa tahiyat akhir? Wajar mboten? Wajar, saya juga kadang lupa, mungkin jenengan nggih pernah lali, nggih napa mboten? Si imam mungkin lagi ana pikiran apa, wallahu alam, dilalah kelalen. Sebab sifat lupa niku salah satu sifat yang melekat pada kita manusia. Pangapunten, kira-kira sifat lupa niku nikmat napa dudu nikmat? Nikmat. Kelalen niku nikmat. Coba bayangkan ning orang duwe sifat kelalen, delong sing medeni-medeni kemutan terus ora turu sampean. Ya nggih, ribut goro lanange tukaran kemutan, omongan lanange sing nyelekit ora bisa kelalen. Sampean atine. Bara-bara diparingi sifat kelalen nang Gusti Allah niku salah setunggal nikmat saking Gusti. Tapi asal aja kelalen terus nggih. Satu saat saja. Pun imam lupa di rakaat terakhir, beliau ini bingung ini 3 atau terakhir. Jare imam,
Nih imam ngaji, pasti imam ngerti caranya nih ngadepi kelalen terus iki hukumnya pripun harus ngerti imam. Maka imam harus ngambil keputusan. Temut boten kelingan. Akhirnya si imam ngambil keputusan tak anggap telu bewis. Ngonyo ngadeg kalau nalon ning makmum subhanallah ya balik maning. Leres boten imam? Memang begitu harusnya. Kalau kita bingung 3 atau 4 ambil yang kecil, yang sedikit. Paham ya? Ning dewekan talak sing ngelingna ora apa-apa, ning ana sing ngelingna alhamdulillah. Lah imam ini begitu ngambil keputusan, 3 saja sudah. Saya mau bangun, coba pelan-pelan, medhek aja cepet-cepet, mau baliknya aduh. Pelan-pelan bangunnya sambil nunggu reaksi makmum bismillah subhanallah apa enggak gitu ya. Imam habis sujud pelan-pelan Allah nunggoni si makmum subhanallah bokat lagi papat sih nggih. Sampai ngadeg jedeg mboten enten sing nyebut subhanallah. Jare imam berarti telu kayak mikir saking itu parah. Paham nggih? Padahal rakaat keempat tadi berarti berdiri tambah satu lagi si imam nonggoni subhanallah mboten enten sing nyebut subhanallah. Ternyata makmum di belakang tuh bingung, gani ngadeg ya, pira sih? Alah wis ngintil imam bae. Makmum ora khusyuk ora apa niku. Imame kelalen ya tutup. Aniku salat akhir zaman begitu, enggak ada yang khusyuk. Akhirnya berdiri, imam semakin pede, yakin bahwa tadi subhanallah. Fatihah, ruku, i'tidal, sujud, salam. Setelah salam ternyata makmum di belakang itu dia berpikir, jebule 5. Makmum baru sadar nih. Akhirnya berperagat, salam imamnya ditakoni, Pak Imam, sampean sholatnya 5 ke? Adur dari imam ini. Orang asik. Akhirnya disebut, yo 5. Dan ternyata 2 anak itu sholat tadi di posisi mas. Saya bingung. Kalau imam lupa, wajar lah wong imam manusia, gitu mboten. Tapi sing mboten wajar niku lho kan soft awal, soft loro, soft terus pirang-pirang wong kelalen. Nah, itu tanda bahwa sholat kita sekarang untuk khusyuk susah. Goleti wong sing khusyuk ning pan ngandel sholatnya kados niku pripun mangke. Ngandel ilmu apa sih, bisa apa sih kita orang ini? Wong alim be ora kena go andelan kok pemaning ora alim bodoh kayak kita orang. Wong alim terus ngaku alim goblok. Nggih. Sayyidina Ali mengatakan, orang yang sudah mengatakan saya alim, saya pinter, maka dia goblok kayak menungsa saat niku. Sebab mboten enten tiyang alim, sing alim mung Gusti Allah. Ilmu niku diparingi nang Gusti Allah, dititipi sementara. Coba ning Gusti Allah jukut ilmune plonga-plongo nyengir dhewek pripun. Iya ya. Wingi-wingi diciumi tangane ceramah enak, buka kitab macam-macam, tapi sombong Allah putus urat saraf yang ke memori, lupa semua ilmu, plonga-plongo pimen. Ditambungi tangane maning gelem. Gelem boleh tambungi tangan maning. Kadang-kadang jak ngomong becengar-cengir. Dulu alim ya, sekarang karena ilmu itu kemuliaan nisbi. Kemuliaan yang Allah beri. Tadinya tidak punya ilmu, Allah kasih ilmu. Kemuliaannya dari luar masuk, bisa saja keluar setiap saat Allah ambil. Maka kemuliaan nisbi itu tidak bisa buat kesombong. Paham betul? Ibadah wis kados niku ibadah alim boten. Ya nggih. Sementara kalau taken kali kita tanya kepada diri masing-masing, kira-kira maksiat masih nglakoni mboten? Jujur. Pengajian jujur bae wis ora apa-apa. Masih nglakoni maksiat mboten? Goroh jalan aman, jalan terus. Monggo. Nggih nggih. Wong saben dina kaya goro, ora kaya enak, cangkeme kaya ngasem ning ora. Pangapunten ning mboten goro dina iki kaya ngrasani jalan mboten? Jalan jujur memang. Pangapunten, saya bukan berarti jalan-jalan terus buat kebanggaan, hati-hati loh. Dosa terus bangga, wah cilaka 12. Dosa untuk kita akui, kita ngaku salah, kita masih lemah, banyak maksiat, mudah-mudahan diampuni ya Allah.
Mudah-mudahan berkat pengajian ini pulang semua dosa kita diampuni. Amin. Amin Allahumma. Manfaat salah setunggal manfaat hadir pengajian, hadir majelis niku salah satunya untuk mendapatkan ampunan dosa. Hadir dengan dosa yang banyak, niat yang ikhlas, minta ampun, pulang diampuni insyaallah. Amin Allahumma. Kata para ulama termasuk Habib Abdullah bin Awil Haddad dalam kitabnya, majelis ilmu itu bagaikan air dan sabun. Majelisnya air, ilmunya sabun maksudnya. Untuk apa? Untuk bersihkan baju. Kalau baju kotor dicuci pakai air dan sabun bersih boten. Nah, dosa itu yang nempel di hati kita kalau masuk majelis ilmu seperti dibersihkan dengan air dan sabun. Pulang jadi bersih, dosanya diampuni oleh Allah. Amin. Amin ya rabbal. Mulane ning wonten pengajian, wonten jamiahan, ustaz-ustaz kiai-kiai niki enten jamiahan, yasinan, tahlilan, manaqiban, nariyahan, ya nggih, muludan, derek sing istiqomah. Terus insyaallah berkah uripe selamat dunia akhirat. Amin Allahumma. Jadi kita di dunia ini nggak bisa mengandalkan apa-apa kecuali kata para ulama, para guru kami mengatakan saat ini yang bisa diandalkan adalah rahmat Allah. Rahmat Allah bisa kita raih melalui syafaat Rasulullah. Caranya bagaimana untuk dapat rahmat Allah? Perbanyak sholawat. Karena satu sholawat dibalas dengan 10 rahmat. Satu sholawat diberi 10 rahmat oleh Allah. Alhamdulillah. Mulane saben dina baca sholawat aja kelalen. Siap mboten? Siap mboten? Sing ngomong siap cuilemen sih. Wis ngotor-ngotor. Siap mboten? Paling gampang niku sholawatan. Gini apa mboten? Cuman memang ning ora dipaksa ya angel. Mulane kudu Allahumma paksain. Allahumma paksain ya. Paksain bagus. Ning mboten dipaksa angel kelalen bae dilala maning-maning HP, maning TV, maning-maning ngobrol maning. Saben dina kudu enten waktu kangge sholawatan. Sedina kudu baca sholawat paling boten 300. Siap boten? Ayo wedi ngomong siapa ya? 300 wedi durung 1000. Insya gampang ora usah bingung. Jangan lihat 300. Kalau 300 kayak mengkeret nih. Pangapunten 300 ning sholawatane sing paling ringan sholawat rahmat namine nggih. Sholawat rahmat iku kalimatnya kados iki. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu gampang mboten? Sedaya paham nggih? Apal nggih? Sallallahu ala Muhammad itu namanya sholawat rahmat. Sholawat rahmat paling mudah. Pangapunten kang kata ning panjenengan baca sholawat niki 1 detik 1 sholawat. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Sedetik toh. 1 detik 1. Ning 300 berarti 300 detik. 300 detik pirang menit? 300 bagi 6 5 ya. 5 menit toh nggih? Cuma 5 menit. 5 menit saja untuk Nabi Muhammad, untuk masalah kita, untuk dapat rahmat, untuk keselamatan dunia akhirat. 5 menit orang kok berjelai mboten? Kenapa saya ngomong jelai? Wong sinetron sampai dina sejam kober terus ta? Iya nggih? HP online sejam 2 jam kober tapi 5 menit sholawat marikan Nabi orang kober berarti wis kaya bae wis. Wong kecipir ning 5 menit orang kober berarti wong maaf. Paling 7 menit. Mungkin kalau harus nafasnya enggak apa namanya susu wis pokoke kados niku saben dina dibaca 300 Bu temenan. Zaman sekarang kita andalkannya sholawat supaya dapat rahmat, supaya dengan rahmat kita husnul khotimah, dapat syafaat. Amin Allahumma amin ya rabbal. Yang kedua, ini hari pertama bulan Muharram disebutkan dalam kitab Kanzun Najah was Surur. Niku ada keistimewaan yang Allah berikan di hari pertama bulan Muharram. Hari pertama tahun pertama. Tahun ini tahun baru, hari pertama di tahun ini.
Satu Muharram itu ada keistimewaannya dan sunnah-sunnah yang harus kita kerjakan. Sunnahnya diantaranya puasa kulo mawon boten puasa niki. Tapi disunahkan puasa. Yang puasa mudah-mudahan dikabul insyaallah. Amin. Yang kedua, kenapa saya nggak puasa? Karena saya mau pergi ke Jakarta, dari sini ke Jakarta pan musafir, bukan orang kuat tuh. Mau bengi ora sahur soalnya. Ning sahur tandian kuat dean. Pun, yang kedua setelah puasa disebutkan dalam kitab itu khosois, kekhususan tanggal 1 Muharram. Ada ulama menyebutkan barang siapa yang nulis dengan tangannya sendiri, bukan fotokopi, bukan nulis dengan tangan, nulis Bismillahirrahmanirrahim, jumlahnya ana 113 jumlah Bismillah yang ada dalam Quran, sebab setiap surat ada Bismillahnya. Surat dalam Quran kan 114, sih bisanya 113, ya surat At-Taubah lah Bismillah. Ya oke. Quran ada 114 surat, ya nggih. Setiap surat ada bismillah, kecuali satu surat yang nggak pakai bismillah, surat Baroah niku, surat Al-Munafikun, surat Taubah, surat Baroah ini namanya. Itu nggak pakai bismillah, maka berarti jumlahnya 114 kurang hiji pinten? 113. Tulis Bismillahirrahmanirrahim 113 kali di kertas, kemudian disimpan kertasnya. Manfaatnya nopo? Hanya hari ini deh. Besok nggak ada. Hanya tanggal 1 Muharram, awal hari di Muharram. Berarti hari ini ya. Sampai kapan, Beb? Sampai sedurunge maghrib. Makanya wangsul pada nulis. Gini apa badan? Pada nulis. Orang bisa kongkonan bocah anaknya kon nulis. Anaknya di madrasah 6 mulane ini bisa pada nulis ada. Bocah sampai gede ora kenal agama, ora kenal apa, masya. Satu hari ini saja sampai sebelum maghrib, karena kalau sudah maghrib berarti masuk tanggal 2, paham ya? Jadi tulis dengan tangan, simpen itu kertas yang ada bismillah, jumlahnya berapa? 113 dengan syaratnya apa? Syaratnya nulisnya niku gadah wudu, jangan batal. Wong wadon sih lagi halangan ngongkon lanange angel ngongkon anake adine, nggih. Yang penting satu rumah jangan kurang dari 1 lembar itu. Ada satu rumah. Tujuannya apa? Disebutkan dalam kitab tadi kan sunnah manfaat bismillah yang ditulis di hari pertama bulan Muharram sejumlah 113. Orang yang nulis dan keluarganya akan dilindungi dari keburukan-keburukan yang akan menimpa kepada mereka. Direksa Gusti Allah barokah bismillah yang ditulis jumlah 113 di hari pertama bulan Muharram. Siap boten? Pengen weruh ndeleng sing siap ngacung. Ngacung. Ben ngati pan pada nulis belek. Tulis ngacung goroh-gorohan tok ya dosa sampean. Ngacung niku tujuannya supados niat dan Allah mudahkan. Siap ya? Bismillah, mudah-mudahan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua, anak banyune boleh ya? Banyu nang rantang nang pas sudah ada. Oh itu. Yang kedua, ada juga disebutkan dalam kitab yang sama, kitab Kanzun Najah wa Surur. Niki ngaji goro habaib, goro kiai NU beres. Apa bae ana manfaate alhamdulillah. Ya oke, sejen goro pengajian wong kana, laka model-model kayak gini laka. Nulis kayak bid'ah kabeh. Raine dheweke bid'ah. Sebab raine dhewek laka nang jamane Kanjeng Nabi berarti Pangapunten. Yang kedua disebutkan dalam kitab yang sama, kitab Kanzun Najah wa Surur, disebutkan bahwa salah satu di antara keistimewaan lain selain bismillah tadi yang ditulis 113, ada ayat Quran surat Al-A'raf. Surat apa? Niki dongeng gawat tulisannya ya dadine. Ya wis. Kelalen mau bengi wis ditulis, Bu. Ada ya? Ya, ini ada nih. Saya bulpet Mas Wandian lagi. Makanya di yang jelas dikit-dikit nanti pulang. Surat Al-A'raf ayat 97
98, 99, 3 ayat. Ini menjenengan repot tak gawekna wis ora bingung, perlu beres. Insyaallah. Apa surat itu? Ditulis di kertas dengan tinta yang gampang luntur nggih. Spidol kados iki wis disiapna ke Sohibul Batis siap. Ditulis di kertas, punya wudu yang nulis. Maaf, setiap ayat Quran yang kita tulis harus punya wudu. Ditulis di kertas 3 ayat tersebut. Afa amina ahlal qura, terus sampai al khasirun. 3 ayat itu ditulis, dicemplungkan di air sampai tulisannya buyar, sampai rusak tulisannya bercampur dengan air. Ayat Quran yang sudah masuk dalam air tadi, maka airnya dibacain tawasul Fatihah kangge Kanjeng Nabi, kangge para wali. Kemudian setelah itu kata pengarang kitab, rasyuhu ila zawayal bait, dicipratkan ke pojok-pojok rumah kangge ngrajek omah dari hal-hal yang buruk. Pengen umahnya aman saking sesuatu yang buruk? Pengen nggih? Pengen dirajek berkah Al-Qur'an biidznillah insyaallah nggih. Moga-moga air ini cukup. Banyune cuwi nemen ki sing tekake nemen. Dibagi. Oh dibagi ya wis. Dicipratkan. Yang nyipratkan itu jangan perempuan. Wong lanang sing wis baligh. Wong lanang sing wis wong wadon pimen aku buah. Umpama caranya bagaimana? Taruh di mangkok atau di tempat, kemudian tangan kanan yang sudah wudu ya orangnya ya, masukkan ke air tersebut, baca Bismillahi Allahu Akbar, cipratkan ke pojok-pojok. Setiap pertemuan 2 siku kan lagi. Tembok, kalau tembok pojok, kamar, ruangan dalam, ruang tengah, semuanya dicipratkan dengan kalimat Bismillahi Allahu Akbar. Paham? Banyu wis dadi kok gare nyiprati bewe wis dadine gampang. Nulisan apa kang elan sampean. Kon buka ala araf 97 98 99 ya mbok goletine ketemu mbok ora. Ya oke. Bara-bara panitia wis siap. Alhamdulillah. Mangke dibagi-bagi aja rebutan ya. Purun mboten sih? Mboten. Ning ora gawe dewek ora apa-apa nang omah wis. Nggih, mboten apa-apa. Mau tulis pakai nggih. Tulis di kertas 3 ayat tadi, surat Al-A'raf ayat berapa? 97, 98, 9. Itu nanti dicelupkan di kertas sampai menyatu dengan air, kemudian dicipratkan sampai kapan? Sampai sebelum maghrib, sama hari ini juga. Lewat maghrib sudah nggak manfaat. Karena disebutnya di hari pertama, tanggal 1. Hari pertama hari ini alhamdulillah. Ini tahun baru, oke. Mudah-mudahan semangat baru. Kemudian niat hijrah, karena ini hijrah Nabi, hijrah dari maksiat. Amin. Sing wadon-wadon hijrah sing bener, pakaiannya aja katon aurate. Sing lanang hati-hati, matanya dijaga aja maksiat. Hijrah dari maksiat kepada ibadah insyaallah. Amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Yang terakhir, kita niat mengisi tahun baru ini, tahun 1440 Hijriah. Di tahun ini kita niat, sebab kesuksesan seseorang, kesuksesan amal seseorang tergantung nih Nabi sebutkan innamal a'malu, amal niku tergantung niat. Lah tahun ini kita ingin supaya baik, supaya beramal baik, supaya semangat ibadah, supaya dapat kebaikan selama tahun ini. Maka kita niatkan di awal tahun, sebab singaran niat itu yang pertama di awal. Mau sholat di awalnya, niatnya di awal. Nah tahun ini niatnya apa? Di hari ini di awal. Untuk apa? Untuk mengisi 1 tahun ke depan supaya Allah beri kemudahan dan kebaikan kepada kita. Amin. Niatnya pripun beb? Kalau mau niatnya bingung. Tapi para aulia, para ulama, mereka punya niat baik. Mereka dalam awal tahun punya niat yang indah-indah. Mereka tahu bagaimana niat ngisi dalam 1 tahun. Para wali Gusti Allah, wong-wong soleh niku dong tahun pertama hari semacam ini punya niat yang indah luar biasa. Niat-niat yang baik maka gampang.
Kita orang awam yang tidak bisa niat baik, niatkan saja seperti niatnya para walinya Allah. Mlebu bae mari niatnya wong-wong soleh. Bagaimana niatnya? Ya Allah, saya niat mengisi tahun ini seperti niatnya para ulama, seperti niatnya para solihin, seperti niatnya para wali, seperti niatnya orang-orang mulia dalam niat mereka. Gampang boten? Bareng-bareng ya? Bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Kami niat mengisi tahun ini dengan niat-niat yang baik dan amal-amal yang baik seperti niatnya para solihin, para ulama, para wali, dan niatnya orang-orang yang mulia saat mereka niat mengisi tahun baru. Mudah-mudahan Allah masukkan niat kita kepada niatnya mereka. Amin Allahumma. Ning wis mlebu niate maring niate wong-wong mulia, insyaallah wong mulia sing niate apik-apik, pahala yang mereka dapat kita juga dapat. Kemuliaan yang mereka dapat kita juga. Kenapa? Karena kita masuk dalam niatnya mereka. Amin Allahumma amin ya rabbal. Pun mudah-mudahan barokah. Terakhir kami akan tulis 3 surat tadi Al-A'raf, nanti masukkan ke air. Setelah itu yang mau silahkan ambil dari Mas Wandi. Caranya paham tadi ya? Toyan iki kangge napa paham? Wedinung nang sampean. Ini bukan untuk diminum, untuk ini ngerajek rumah bahasanya. Warung, rumah, toko, gudang, macam-macam wis yang bentuknya bangunan. Paham nggih? Mudah-mudahan biidznillah barokah Quran Allah lindungi kita semuanya insyaallah. Pamit kula nyatet riyen nggih, napa ditutup tulis wis. Mudah-mudahan semuanya dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan tidak ada yang hadir pada siang hari ini kecuali semua dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan hajat kita dimudahkan oleh Allah. Yang hadir semuanya mendapatkan syafaat Rasulullah. Yang hadir insyaallah tiap hari siap baca sholawat 300 kali insyaallah. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Bisirril Fatihah.